sekarang ibu duduknya sudah nyaman. Sudah ibu. Udah cuci tangan dulu ya. Oke, bentar saya data dulu ya bu. Nama bayinya, nama ya ini yang mau berobat siapa, ibu atau bayinya? Bayinya bu. Bayinya, namanya siapa bu? Andre bu. Umurnya 14 bulan ibu. jenis kelaminnya apa bu? Laki-laki bu. Laki-laki. Oke, keluhannya apa nih ya bu? Kalau boleh Ini tahu. ibu bayi saya mengalami saya ingin memeriksa bayi saya, soalnya di selangkangannya tuh merah-merah, sama di bibirnya tuh ada putih-putih. Oke, sekarang saya periksa dulu ya bu. Baik, Bu. Dari pengukuran suhu normal ya bu 36,5, nadinya 110 dan pernapasannya 30 ya bu ya kan? Oke bu, ini namanya nih diaperus. Diaperus itu ruang popok, adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut. Jadi nggak cuma bayi ibu aja, yang lain pernah gitu ya. Biasanya ini dialami di usia bayi 14-15 bulan. Penyebabnya itu karena kebersihan yang tidak terjaga, sering buang air kecil, bayi sedang mengkonsumsi antibiotik, atau bayi yang mendapat antibiotik dari air susu ibunya. Ibu sekarang lagi itu kah? Lagi mengkonsumsi antibiotik kah? Iya bu. Oh ya, lagi apa nih? Batuk kah? Tahu apa? Iya batuk bu. Batuk. Mau dikasih antibiotik berarti ya? Oke. Biasanya tuh diaperus tuh tandanya tuh kemerahan pada area kulit yang terkena popok. Jadi itu di sekitar selangkangan, biasa sama di perut-perut itu. Bisa juga di pantat, bisa juga biasanya sampai di bagian kelamin. Cara mengatasinya itu biar nggak terjadi kayak gitu bu, ganti popok yang basah sesering mungkin. Jadi kalau udah popoknya udah basah, diganti, nggak usah dibiarkan. Hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasi. Biasanya tuh di tisu basah tuh ada alkoholnya. Jadi itu lebih baik jangan, dihindari aja ya bu ya. Gunakan air bersih untuk membersihkan area popok setiap kali mengganti popok. Langsung dibilas tanpa perlu digosok. Jadinya nanti dibilas aja, nggak usah digosok-gosok kayak kita gitu. Karena kan kulit bayi kan tuh rentan. Jadinya kalau misalnya kita gosok nanti jadinya iritasi, makin memperparah si diaperusnya itu. Terus hindari penggunaan popok terlalu kencang. Jadi nanti gunakan popoknya yang sesuai ukuran dia. Misalnya kan dedeknya nggak terlalu gendut nih, jangan dipakaikan popok yang besar atau popok yang terlalu kecil, tuh nggak boleh, nanti malah memperparah. Terus tidak disarankan menggunakan baby oil atau lotion untuk mengurangi ruang popok. Jadi nanti di daerah ruangnya itu nggak boleh dikasih apa-apa, nggak boleh dikasih bedak, nggak boleh dikasih baby oil atau lotion sejenisnya, itu nggak usah. Gitu ya bu. Cara pencegahannya aja. Itu pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Jadi ibu harus pilih-pilih nih dalam memberikan popok pada bayi. Misalnya yang ini nggak cocok, itu nggak usah diteruskan, pilih yang lain lagi, cari yang lain. Terus sering mengganti popok bila basah, diganti aja. Nanti kalau udah basah gitu, ibu udah lihat basah tanpa perlu nunggu penuh, diganti aja. Terus menjaga kebersihan sekitar popok. Nanti kalau misalnya udah dilihat kayak ada habis kencing itu cepat dikeringkan pakai air bersih, dibilas dulu pakai air bersih, habis itu dikeringkan ya bu ya. Kalau misalnya udah terlalu banyak, ini kan udah terlalu banyak nih, nanti boleh datang ke fasilitas kesehatan lagi ya bu ya. Nanti ada saya kasih tips sedikit. Terus oh iya, yang untuk putih-putih itu namanya oral plus ya bu. Oral plus itu adalah semacam bakteri kandidiasis laput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang pelatung gusi serta lantai mulut. Biasanya tuh tidak cuma di lidah aja, di gusi-gusinya, terus di mulutnya, di bagian sininya, gitu ya bu. Gejalanya itu biasanya tampak bercak keputihan pada mulut, seperti bekas susu yang sulit dihilangkan. Itu seperti kayak gini kan ibu, yang putih-putih ini itu namanya oral plus. Kalau misalnya nyusu dia nolak kak bu? Iya nolak. Itu sakit ya bu? Sakit.
luka-luka, lesi mukosa mulut mengelupas, lesi multiple, luka-luka banyak pada selaput lendir mulut sampai bibir, memutih, menyerupai bekuan susu yang melekat. Bila dihilangkan dan kemudian berdarah, ibu ada coba hilangkan kah? Belum ada. Belum ada. Oke, jangan ya, lebih baik jangan, nanti takutnya berdarah Nah, dia. soalnya saya takut juga Bu. Bila terjadi kronis, maka terjadi granulomatosa, lesi benjolan kecil, menyerang sejak bayi sampai anak-anak yang berlangsung lama hingga beberapa tahun akan menyerang kulit anak. Gejala yang muncul adalah suhu badan meninggi sampai 40 derajat. Nah, jadi kalau misalnya ada kayak gitu, terus suhu badannya tinggi, nah berarti takutnya malah parah gitu ya Bu. Jadi harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diobati ya Bu. Terus tak mau makan atau makan dimuntahkan, tak mau susu botol, bahkan ASI dan gelisah terus. Dedeknya rewel ya? Rewel sekali. Rewel. Dan itu banyak air liurnya ya Bu ya? Iya Bu. Jadi cara agar oral terus nggak terjadi pada bayi itu mencuci bersih botol dan dot susu. Nah itu dicuci bersih, direbus kalau bisa yang dotnya itu sampai mendidih. Kalau misalnya nggak tahan rebus botolnya, boleh dikasih air yang habis itu rebus tuh, didiamkan aja biar kumannya hilang. Terus bayi lebih baik jangan diberikan dot kampung, nggak usah didotkan, lebih baik ASI aja sih sebenarnya. Terus menjaga kebersihan dedenya ya Bu. Jadi kalau habis nyusu tuh bolehlah sedikit-dikit itu dibersihkan pakai kain tuh, pakai air hangat, dicelup kainnya, dibersihkan sedikit-dikit agar susunya itu tidak numpuk di lidahnya. Biasanya tuh sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush jika kebetulan ada bakteri di dalam mulutnya. Untuk menghindari kejadian tersebut, setiap bayi jika selesai minum susu berikan 1 atau 2 sendok teh air matang untuk membilas sisa susu. Jadi kalau misalnya dedeknya habis nyusu tuh boleh nanti dikasih itu 1 atau 2 sendok air bersih gitu untuk membilasnya gitu Bu, biar nggak numpuk. Cara perawatannya itu dengan ibu cuci tangan, nanti bersihkan lebih dahulu dengan jari, dibungkus kain bersih yang tadi saya bilang ya, dibungkus dengan kain bersih, terus dicelup air hangat dan dibersihkan dengan larutan garam. Mengolesi mulut dengan gentian violet, nanti saya kasih gentian violet 0,25% ya Bu untuk pengobatan itu biar kumannya hilang. Terus membuang kain sehabis dipakai itu, jadi nanti kainnya itu dibuang, nggak usah dipakai lagi ya Bu. Kalau misalnya nanti oral thrushnya bertambah parah, seperti mukosa kelihatan putih bertambah dan bertambah merah, nanti saya rujuk ke dokter aja ya. Oke, apakah Ibu sudah jelas? Sudah Ibu. Oke, nanti evaluasi aja di rumah ya Bu. Kalau misalnya nanti makin parah, boleh kesini lagi biar saya rujuk aja ke dokter ya.